Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Arirda, mahasiswa RPL Farmasi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, Angkatan 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Keyarsian dan Pemikiran Muhammad Natsir dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wiranadi Ahmad, SE MSc. Dengan materi yang akan saya sampaikan mengenai sejarah pendirian dan perkembangan Yarsi Sumatera Barat. Dimulai dari 4 program utama Yarsi, yaitu Buya Mas'ud Abidin menjelaskan bahwa Yarsi tumbuh dari 4 program utama. Di antaranya adalah menggali potensi umat, menghidupkan ruh Islam, menggerakkan dakwah, serta membangun negeri. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi Yarsi yang dirangkum dalam semboyan semangat, cerdas, serta berjiwa ikhlas. Sejarah pendirian Yarsi. Pembentukan Yarsi bermula dari ide Bapak Muhammad Natsir pada tahun 1967. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah yang memiliki peran sentral dalam mendorong lahirnya Yarsi. Kemudian ide beliau muncul di tengah kebutuhan masyarakat Sumatera Barat akan layanan kesehatan yang tidak bersifat eksklusif dikarenakan adanya kegiatan rumah sakit misionaris di Bukit Tinggi pada masa itu. Dalam surat kecil dari Bapak Muhammad Natsir pada tanggal 2 Juli tahun 1968 kepada ulama dan pemuka masyarakat Islam di Sumatera Barat menjadi titik tolak pendirian Yarsi. Dalam suratnya, beliau menyerukan gerakan amal nyata seperti mendirikan rumah sakit Islam sebagai respon terhadap tantangan akidah umat. Beliau juga menekankan bahwa pembangunan rumah sakit Islam adalah ibadah dan bertujuan menciptakan muslim yang sehat dalam 4 aspek. Yang pertama, fisik, yang kedua jiwa, yang ketiga pemikiran, serta yang keempat, sosial. Kemudian lembaga kesehatan dakwah didirikan sebagai langkah awal, diikuti dengan rapat pembangunan Rumah Sakit Islam di Bukit Tinggi pada tanggal 1 Agustus tahun 1968. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina kemudian diresmikan pada bulan Oktober tahun 1969 sebagai Balai Kesehatan Ibnu Sina yang menjadi awal berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam di Sumatera Barat. Kemudian rapat dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Dr. Abdul Halim dan juga Dr. Rasjidin. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina diresmikan pada bulan Oktober tahun 1969 sebagai Balai Kesehatan Ibnu Sina yang menjadi awal berdirinya Yarsi di Sumatera Barat. Bapak Hatta turut memberikan pesan agar usaha mendirikan rumah sakit Islam ini berkembang di mana-mana sebagai kewajiban umat Islam untuk memelihara kesehatan masyarakat. Filosofi pengembangan Yarsi. Yarsi tidak bersifat eksklusif
dan terbuka untuk semua warga yang membutuhkan. Pelayanan yang dikembangkan bersifat total care dan holistik, tidak hanya membina kesehatan jasmani tetapi juga rohaniah dengan adanya Ruhis di Yarsi. Kemudian, Yarsi juga menekankan pentingnya menjadi rumah sakit untuk orang yang sehat, yang berarti lebih fokus pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Yarsi dipandang sebagai proyek dakwah dan pembinaan umat yang berkarya tanpa diskriminasi, mencerminkan semangat, "Ini amal kami, hasilnya untuk kita." Kemudian, Universitas Muhammad Natsir dikembangkan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan Yarsi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan nasional. Pesan untuk generasi penerus. Dalam sesi diskusinya, Buya Mas'ud Abidin memberikan pesan penting untuk generasi penerus di Universitas Muhammad Natsir. Ia menekankan beberapa poin kunci, di mana poin kunci tersebut yang pertama, cita-cita. Pentingnya memiliki cita-cita yang mulia, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Yarsi. Yang kedua, kebersamaan. Membangun kebersamaan yang kokoh dari lingkungan kecil hingga lingkungan yang besar. Yang ketiga, usaha teguh. Berusaha dengan sepenuh hati, semangat, serta dengan kecerdasan. Yang keempat, hemat dan profesionalisme. Hemat dalam mengelola sumber daya dan bersifat profesional dalam menjalankan tujuan. Yang kelima, jadikan pelajaran. Setiap tindakan dan hasil harus dijadikan pelajaran untuk evaluasi dan perbaikan. Buya juga mengulang pesan Muhammad Natsir yang berisi, "Ubahlah dunia dengan amalmu, hidupkan dakwah dan bangun negeri." Hidupkan lembaga puro, berhemat, suka menabung, berinfak, dan berzakat. Menjawab pertanyaan mengenai pemikiran Muhammad Natsir tentang hubungan agama dan negara, Buya juga menjelaskan bahwa Natsir menolak menjadi Perdana Menteri ketika Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, karena Natsir ingin Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Natsir melihat NKRI sebagai ajaran agama karena Islam menyerukan persatuan dan tidak bercerai-berai. Natsir kemudian baru bersedia menjadi Perdana Menteri pertama NKRI setelah konsep mosi integralnya diterima pada April tahun 1950. Sekian video mengenai sejarah pendirian dan perkembangan Yarsi Sumatera Barat dari saya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan serta nasihat dan nilai yang ada dalam sejarah pendirian dan perkembangan Yarsi Sumatera Barat ini dapat diterapkan dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.